Baik, tidak terasa Bapak dan Ibu sekalian, untuk sesi diskusi dan tanya jawab sudah selesai. Dan mari kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu Tadabbur Al-Quran Surah Al-An'am ayat 146 oleh Bapak Haji Saad Murdi. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada yaumal qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsati bid'ah wa kullu bid'in dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan. Dan pada pagi ini kita sebagaimana biasa dapat kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom Al-Sani sebagaimana biasa setiap ba'da subuh. Itu merupakan kajian rutin kita membahas surah ayat demi ayat dari surah Al-Quran. Pada pagi ini kita membahas surah Al-An'am ayat 146 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Nur Hayati dengan Ibu Alpayeti. Alhamdulillah kita sudah diskusikan dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal ladzina hadu harramna kullazi zufur wa minal bakari wal ghanami harramna 'alaihim suhumamuha illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw mahtalata bi'azmi zalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Sadaqallahul azim. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulli zubur. Kami dan atas orang Yahudi kami mengharamkan semua hewan yang berkuku. Wa minal baqari wal ghanami harramna. Tanya aja nanti kalau nggak ditanya. Duhumahuma. Kami mengharamkan pula atas mereka lemak sapi, lemak domba. Illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya au mahtalato bizami. Kecuali yang melekat di punggungnya, yang ada dalam isi perutnya atau bercampur dengan tulang. Zalika jazainahum bibaghihim. Demikianlah kami menghukum mereka, menghukum orang Yahudi karena kederhakaannya. Wa inna lasadiqun, sesungguhnya kami maha benar.
Al-An'am ayat 146. Yang dimaksud dengan hewan berkuku di sini adalah yang jarinya tidak saling terpisah seperti unta, itik, angsa. Dan sebagian mufasir mengartikan hewan yang berkuku tunggal seperti kuda dan keledai. Berkenaan dengan firman-Nya itu wa 'alal ladzina hadu harramna kulli zi zufur. Di atas orang Yahudi kami mengharamkan semua hewan yang berkuku. Kenapa diharamkan? Karena kezaliman orang Yahudi yang mereka dihukum melalui surah Al-Nisa ayat 160. Bunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Fabizulmim minallazina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa saddihim an sabilillahi katsira. Karena kezaliman orang Yahudi, ya, kami mengharamkan atas mereka makanan-makanan yang baik yang dahulu pernah dihalalkan bagi mereka karena sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. Dalam surah Al-Nahl Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alal ladzina hadu harramna ma qasasna 'alaika min qablu wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun." Di situ dikatakan wa 'alal ladzina hadu harramna ma qasasna 'alaika min qablu. Terhadap orang Yahudi kami haramkan apa yang kali ceritakan kepadamu Muhammad dahulu. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dalam surah Al-An'am ayat 145 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imiyat ma yat'amuhu illa ayyakuna maitatan au damma masbuhan au lahman hinziri fa innahu rijsun au kisman uhilla li ghairillahi bi famanittu ghaira baghin wala adin fa innallaha rabbuka ghafurur rahim. Katakanlah tidak kudapati dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya illa ayyakuna maitatan au damman masbuhan au lahman hinziri fa innahu rijsun au kisman uhilla li ghairihi bih, yaitu kecuali hewan, daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir atau daging babi karena najis, ya, atau yang disembelih secara fasik, yaitu dengan tidak menyebut nama selain dari Allah. Maka siapakah yang lebih siapapun yang terpaksa atau bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 60 Allah berfirman berkenaan dengan kaum Nabi Musa, itu dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim wa iz qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid fad'u lana rabbuka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kisaiha wa pumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair ihbitu misram fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanah wa ba'u biradabin minallah zalika bi annahum kanu yaquluna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Katakan di situ wa isqultum ya Musa, ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid, kami tidak tahan hanya memakan dengan satu macam makanan. Wad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar diberi makanan memberi kami makanan apa yang ditumbuhkan
di bumi. Seperti apa? Mimbak liha, wa kisaiha, wa pumiha, wa adasiha, wa basoliha. Seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, bawang kacang adas, bawang merah. Qala atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Dan Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Ihbitu misram fa inna lakum ma sa'altum. Pergilah kamu ke kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskana. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan. Wa ba'u biradadin minallah. Mereka kembali mendapatkan kemurkaan Allah. Zalika bi annahum kanu yaquluna bi ayatillah. Itu terjadi karena sesungguhnya mereka selalu mengingkari ayat Allah. Wa yaqtuluna nabiyyi bighairil haq, dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang hak, yang benar. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu ditimpahkan karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Dalam surah Al-Maidah ayat 24 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadam ma damu fiha fazhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Di situ mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Itu dia tidak masuk kota itu karena dia takut dengan ada orang yang kuat di kota itu. Maka oleh karena itu, fazhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Pergilah kamu bersama Tuhanmu, lalu berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami tetap berada di sini saja. Qaidun, kami duduk di sini saja. Hukuman bagi Bani Israel karena kedustaan mereka dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 93 dan Al-An'am ayat 146. Dalam surah 93 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurat. Kul fa'tu bit Taurati patluha in kuntum shadiqin. Situ dikatakan semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makan yang diharamkan oleh Yakub atas dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, hai Muhammad, bawalah Taurat, lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Ali Imran 93. Setelah Taurat diturunkan, ada beberapa makanan yang diharamkan bagi mereka sebagai hukuman. Di surah An-Nisa tadi, Al-An'am 46 Allah berfirman, An-Nisa sudah dijelaskan ayat sebelumnya, Al-An'am 446, wa 'alal ladzina hadu harramna kulli zukur wa minal baqari wal ghanami harramna alaihim suhumuha illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya au mahtalata bizami zalika jazainahum bibahihim wa inna rasolikun. Atas orang Yahudi kami mengharamkan semua hewan yang berkuku, kami mengharamkan pula atas lemak sapi dan domba kecuali yang melekat di punggungnya dan yang ada di dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikian itu kami menghukum mereka karena kedurhakaan mereka. Sesungguhnya kami maha benar. Yang dimaksud berkuku sini hewan, ya, unta, sapi, itik dan sebagainya. Kemudian juga termasuk kuda dan keledai. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 95 Allah berfirman, apa yang dikatakan itu semua yang diperbankan Allah adalah benar. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, hai Muhammad,
maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka ikutilah agama Ibrahim yang hanif, dan wa ma kana minal musyrikin, dan dia Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Demikianlah tadabbur ayat 146. Mudah-mudahan apa yang kita paham kita tentang apa yang diharamkan, bagaimana orang durhaka dihukum oleh Nabi, terutama terhadap orang-orang Yahudi. Itulah penjelasan ayat ini. Semoga dengan memahami ayat ini kita semakin istiqomah, semakin meningkat keimanan kita, bahwa kita semakin berupaya memperbaiki amal ibadah kita. Semoga kita termasuk orang yang beruntung. Demikian atas penjelasannya, kami mohon maaf jika kekeliruan karena kita punya keterbatasan dalam memahami dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Atas semua itu kami mohon ampun kepada Allah atas kesalahan kami dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.